Halo semuanya, apa kabar? Tentunya dahsyat, ajaib, maupun luar biasa. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Bersama kita nyanyikan Datanglah ke Baitnya. Mari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke Baitnya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, kedalam kebenarannya, dengan hati bersaudara saja, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, kasih setia-Nya. Masih semangat semuanya? Masih. Dan pada saat ini kita mau semakin memuji Tuhan, kita mau semakin menyembah Tuhan, kita nyanyikan bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ku mau selalu bersyukur, bercinta
kasih, pada saat ini kita ambil sikap hening. Kita mau merasakan kasih Tuhan pada hari ini yang sungguh luar biasa terjadi pada kita. Kita mau hadirkan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Biarlah Ia menjamah kita satu persatu. Untuk itu, marilah kita nyanyikan bersama Allah Roh Kudus.
Terima kasih buat berkatmu hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini. Ya Tuhan Yesus, Kau jamalah kami satu persatu, dan Kau urapilah kami, sehingga kami dapat dan kami tetap untuk mengikuti Engkau selalu. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo dan Suster. Kau urapilah Romo dan Suster yang akan membawakan pengajaran ini, sehingga apa yang mereka bawakan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa anakmu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selama. Amin. Samuel, Oh iya suster. kau ada apa ini? Berapa hari saya lihat engkau di kelas bengong aja, ada apa? Aduh suster, maaf suster, saya ini lagi galau suster. Kapan sih kau tidak galau? Tiap hari galau gitu. Ya, suster, aduh gimana ya suster, ini soal pacar saya nih suster. Jadi galau saya suster gara-gara pacaran ini. Ini suster, saya kan punya pacar. Lalu saya sih gimana ya suster, mau aja sih punya pacar gitu kan. Tapi saya itu rasa itu takut untuk ditinggalkan lagi suster. Saya itu lain banget rasanya suster gitu. Ini bukan pacarmu yang pertama? Ya bukan suster. Dulu udah pernah pacaran? Ya udah pernah, tapi suster saya ditinggalin gitu. Jadi sampai sekarang biarpun ada dia, jadi masih rasa takut gitu suster. Berarti maksudmu kau nih galau karena sudah punya pacar, tapi takut pacarmu ditinggal. Ah benar suster. Gitu. Jadi kau tahu nggak kalau itu termasuk luka batin? Mungkin kali suster, saya belum tahu juga sih suster. Aku masih mau dengan dia nggak? Masih mau sih suster, tapi aku ya gitu sih suster, rasa takut ditinggalin lagi gitu. Mau semua nggak? Mau sih suster. Caranya gampang. Nanti kamu coba ampuni, kamu maafkan pacarmu yang dulu itu ya. Masih ingat kan wajahnya kayak Yang apa? masih suster. Nah, yang syarat pertama pokoknya harus kita mengampuni deh. Ya kita nggak peduli dia salah atau kita yang salah. Jadi yang pertama harus mengampuni dia. Ya lalu yang kedua juga mungkin kau ada rasa bersalah dalam dirimu sendiri, kau juga ampuni dirimu sendiri gitu. Jadi itu harus sembuhkan supaya kau ada rasa secure, jangan insecure. Ya, jadi supaya kau dengan pacarmu hubungannya langgeng. Nanti kalaupun ini kau putus ya, saya sih nggak berharap, tidak berharap sama sekali tidak. Tapi seandainya putus, mungkin ini bukan jodohmu. Oh iya suster. Ya, mungkin kau akan menemukan seseorang lagi yang di luar. Nanti kalau nggak salah ada doa penyembuhan batin ya. Oh iya sih. Betul ya. Betul. Nanti kamu ikuti, coba kamu ikutin semuanya, lalu pas bagian ketika kita disakiti oleh orang yang paling kita sayangi, nah kau berhenti di situ, kau bayangkan dia, kau ampuni dia, lalu kau doakan dia semoga dia juga bahagia bersama orang lain. Bisa? Bisa suster, bisa terima kasih. Good. Oke, ayo sekarang kita ke kelas. Sudah baik. sholat ini ya? Oh iya suster, maaf Ayo. suster. Melin, tadi aku dengar Samuel lagi galau. Terus dia cerita sama suster. Terus dia kayak dapat motivasi gitu. Gimana ya, kayak aku nih juga beberapa hari ini aku merasa tuh kesepian, gak pede gitu ya. Kita coba minta motivasi sama Suster Priska aja. Yuk. Yuk. Melin, kok susah benar ya sayang sama orang. Ada adik tingkat, dia suka sama aku, tapi aku rasanya nggak bisa sayang kayak gitu. Mungkin kau belum move on kali dari mantanmu. Aku nggak punya mantan. Karena apa? Kami lagi cerita suster. Kami lagi cerita. Boleh nguping nih? Boleh suster. Ah, duduk tengah aja ya. Iya suster. Aduh. Priti galau tuh Suster. Kenapa? Siapa suster nggak pede? Kan ada adik kelas, dia suka gitu sama saya suster. Tapi kayak saya nggak bisa menerima dan pengen gitu mau mencoba, tapi kayak susah sayang gitu suster. Susah sayang. Iya. Tapi kamu suka sama dia sebenarnya?
sebenarnya ada rasa mau kayak gitu, belum suka sih suster. Ada mau tapi nggak pede. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Mungkin apakah adik kelasmu itu mirip dengan seseorang yang kamu tidak sukai atau pernah melukai kamu? Kan dia laki-laki ya suster. Ya. Jadi mungkin saya kayak kebayang masa lalu saya sih, karena mungkin kurang kasih sayang seorang bapak kali ya suster. Oh. Itu tuh termasuk luka batin ya suster. Ya, itu mungkin juga dari situ. Nah, pada waktu kamu kecil, kamu diperlakukan seperti oleh bapakmu itu seperti apa? Nah, itu nanti akan imbas ya. Jadi otomatis kamu melihat sesosok yang, loh, kok sama bapak saya persis ya? Otomatis kamu akan menarik diri, merasa tidak aman dengan dia. Nah, ini adalah salah satu luka batin. Mungkin mulai dari kecil itu terjadi gitu. Tapi jangan khawatir, itu masih bisa sembuh ya. Iya, suster. Ya, kamu belajar untuk mengampuni bapakmu. Ya, setelah itu kalau misalnya kamu sudah coba mengampuni, ya mungkin pelan-pelan lah ya, nggak bisa langsung gitu. Nah, kamu pelan-pelan ampuni buat dalam doa, akhirnya dengan bantuan rahmat Tuhan pasti kamu bisa mengampuni, kamu bisa mencintai seseorang pria. Iya suster, soalnya karena kan udah ada yang suka, terus kayak kita susah sayang. Tapi saya tuh selalu kayak merasa kesepian, pengen ada teman, tapi saya susah gitu. Nah, itu mungkin juga pada mungkin proses kelahiran kali. Kamu ingat-ingat dulu kalau misalnya kan ada tuh misalnya bayi ya, dia tuh terlalu lama mungkin nggak bisa keluar dari mamanya. Nah, lalu kan dia mau keluar nih, nggak bisa keluar. Lalu nggak bisa keluar, akhirnya bayi itu kan rasanya kesepian, saya tuh mau keluar, terancam gitu ya. Nah, atau juga bayi itu baru keluar, lalu ternyata dia harus masuk inkubator untuk bantuan ini dan itu karena kesehatannya yang kurang baik. Nah, pada saat di inkubator kan dia sendirian loh. Nah, di saat itulah dia merasa, aduh, kok saya sendirian, saya ingin disentuh oleh seseorang manusia, terutama mama, bapak, tapi itu yang tidak dirasakan. Nah, Priti, PR-mu nih sekarang, cobalah kamu tanya sama orang tuamu pada saat kamu dilahirkan atau pada proses kelahiran itu bagaimana. Iya suster. Ya, coba kamu tanyakan sama orang tuamu, bisa sembuh kok. Ya, Nanti kamu bawa dalam doa luka batin ya, kamu bayangkan kembali, minta rahmat Tuhan, bahwa Tuhan yang akan mengantar kamu. Ini loh luka batinmu. Nah, itu dengan sendirinya nanti Tuhan datang, Tuhan memberi kamu kasih akan seorang orang tua ya. Jadi nanti itu kamu dengan sendirinya kamu akan sembuh. Iya Ya. suster. Nah, Ya. suster, Nah, kalau saya kan mungkin Ikut-ikutan. enggak bukan kayak gitu. Misalnya kalau saya ini kan ada juga kan sama adik tingkat gitu kan, dia suka sama saya suka sama dia. Tapi saat sudah menjalani hubungan, kayak dia tuh kayak sering kayak kasih perhatian lebih gitu kan. Intinya kayak dia tuh peduli banget sama saya, tapi kayak saya tuh kayak gimana ya, jadi kayak nggak suka gitu. Padahal sebenarnya sebelum saya menjalankan hubungan dengan dia itu, saya tuh sering mencari yang namanya kayak perhatian kayak gitu kan. Tapi setelah menjalankan hubungan dengan dia, sudah mendapat perhatian, saya itu malah kayak nggak suka kayak gitu. Apakah itu hampir sama kayak masalahnya Priti atau bagaimana sih suster itu? itu mungkin saja dari keduanya luka batin ya. Jadi mungkin ya orang yang suka sama kamu itu ya, dia kan mau pegang kamu terus nggak mau dilepas gitu kan. Nah, mungkin dari situ dia ada luka tersendiri, pokoknya apa yang saya miliki tidak boleh saya lepas. Nah, mungkin dari latar belakang kehidupannya dia kita kan nggak tahu ya. Nah, di satu sisi itu dari dirimu sendiri, kamu dulunya cari perhatian dan lain sebagainya, mungkin kamu kurang kasih sayang, terutama dari, maaf ya kalau salah ya, dari bapak, atau bapakmu terlalu keras, atau bapakmu ya cuek aja lah sama meling ya. Nah, kalau itu kamu coba olah kembali di dalam hatimu itu, apakah benar dari bapakmu atau sama kamu masih kecil itu ada yang mungkin kayak Priti ya gitu. Kalau yang kayak masalah insecure atau suka gugup itu, apakah itu termasuk
masuk dalam luka batin, suster. Kayak kita nggak percaya diri, kita kayak udah berusaha misalnya kayak mau presentasi nih ya, suster Iya, ya. iya. Kita udah persiapan, udah matang sekali, udah maju, semuanya itu hilang, suster. Kayak keringat dingin, langsung kayak panas, kayak gitu. Intinya udah gemetaran, walaupun kita itu udah sering ketemu sama teman-teman, tapi grogi itu kayak nggak hilang-hilang gitu, suster. Ada yang juga luka batin, ada yang bukan. Memang itu hanya sekedar gugup ya. Masalah Nggak manusia. Ya, nggak semuanya kita bisa ngomong itu luka batin. Oh iya, suster. Ya, kembali lagi, kamu harus kenali dirimu sendiri, kehidupanmu yang masa lampau. Ya, sama dengan Priti, PR-mu juga alangkah baiknya kalau kalian berdua itu bisa tahu kehidupan pada saat di kandungan, masa kandungan. Di masa kandungan apa yang terjadi pada diri kalian? Apakah ada penolakan atau kamu misalnya pada masa kandunganmu digugurkan? Nah, itu semua ada efeknya tersendiri. Nah, itu pun tidak bisa kita lihat ya secara global. Oh, ini begini, ini sama, diperlakukan sama, tidak. Ya, jadi cobalah kamu nanti kalau misalnya memang sudah menemukan itu apa. Nah, itu bisa nanti konseling pada orang yang kalian percaya di situ nanti. Atau kalau misalnya aduh nggak sempat saya tanya gini, Tuhan yang bekerja. Pada saat kalian berdoa, arahkan diri kalian kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya. Nah, seringkali Tuhan itu menyembuhkan dengan berbagai macam cara. Entah itu dari doa, ya, entah itu juga pada saat kalian beraktivitas seperti biasa. Diingatkan kembali gitu. Oke? Oke, suster. Terima kasih. Jadi kalian jangan pernah menyerah ya. Tuhan itu sangat mencintai kalian berdua. Kalian sangat berharga buat Iya. Tuhan ya. Iya, suster. Terima kasih, suster. Terima kasih, suster. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Ya, suster. saya pergi Makasih dulu ya. pengalamannya Terima dan kasih. nasihatnya. Nah, Dah, suster. jangan terlalu dipikirkan. Iya, suster. Kan kalau misalnya kita cerita sama suster pasti ada solusi. Lega ya. Udah lah, yuk balik asrama ya. Shalom teman-teman. Jadi kali ini kami akan melakukan talk show bersama Suster Priscilla. Nah, Suster Ya. bagaimana kabarnya? Baik-baik saja, ini hari yang indah sekali kita boleh berada di sini. Jadi ini perfect timing. Oke. Jadi kebetulan nih Suster, kan kita lagi bersama-sama dengan Suster. Jadi kami ini mau belajar tentang yang namanya luka batin. Pastikan Suster kita semua mengalami yang namanya luka batin nih. Dan katanya nih, luka batin itu sudah kita alami sejak dalam kandungan, kemudian berlanjut di masa kelahiran, masa kanak-kanak, bahkan sampai masa sekarang. Nah, menurut Suster, dari semua contoh-contoh itu, dari semua luka-luka batin di masa-masa itu, bagaimana nih Suster contohnya? Iya, betul. Benar sekali ya. Jadi dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang terjadi di masa lampau yang mungkin menjadikan luka di dalam batin kita, peristiwa-peristiwa pahit ya. Itu memang betul bisa terjadi bukan hanya pada waktu dewasa, tapi bahkan ketika kita masih bayi ya. Bukan hanya waktu masih bayi, bahkan ketika kita masih di kandungan. Karena ketika kita di kandungan itu, apa yang dialami oleh sang ibu itu terekam oleh si bayi itu ya. Contohnya misalnya waktu di kandungan ini sang ibu itu tidak siap menerima bayi yang di kandungan. Sekarang banyak kan ibu-ibu yang menjadi ibunya tuh terpaksa, kecelakaan lah kan ya istilahnya begitu kan. Nah, jadi dia merasa tidak siap untuk menerima bayi yang ada di kandungannya itu. Jadi dia menolak ya. Dan penolakan itu ternyata juga dirasakan oleh sang bayi yang ada di kandungan itu. Sehingga ketika bayi itu kemudian bertumbuh dewasa itu dia merasakan kenapa ya saya merasa tidak diterima, selalu ditolak dan sebagainya. Itu bisa terjadi karena sejak dari kandungan ya. Atau juga ketika dalam kandungan itu sang ibu itu sering berantem ya, entah dengan keluarga yang lain, dengan suaminya. Semua pokoknya apa yang dirasakan seorang ibu itu dirasakan juga oleh dalam bayi itu. Oleh sebab itu sangat pentinglah ibu-ibu itu menjaga perasaannya karena itu mempengaruhi pada bayi-bayi yang dikandungnya itu.
Nah, itu selanjutnya juga ketika sampai waktu dilahirkan ya. Melahirkan itu juga waktu yang sangat penting. Karena bila terjadi kesulitan dalam kelahiran itu, misalnya pernah dengar bayi prematur, ya belum waktunya tapi dia harus keluar. Nah, itu juga bisa merasa bahwa bayi itu merasa harus berjuang selalu ya. Ketika dia bertumbuh itu dia ada merasakan di dalam dirinya, kok saya rasanya sulit sekali ya, saya selalu mendapat hal-hal yang sangat dia harus berjuang dengan keras, dia selalu ada hal-hal yang pokoknya menjadi pertanyaan bagi dia. Ternyata setelah diselidiki rupanya dia lahir prematur, bisa seperti itu. Atau ketika dia dilahirkan itu kan ada mungkin harus dioperasi, mungkin bayinya harus ditarik pakai peralatan itu ya, itu kan serem ya. Nah itu si bayi itu merasakan dinginnya alat itu. Jadi bayi juga ketika dia bertumbuh, dia merasa kok dia takut sama benda-benda tajam seperti itu ya, itu terbawa ya seperti itu. Nah kemudian itu jadi masa kandungan dan masa kelahiran ya. Nah itu terjadi dan setiap orang itu kadang-kadang dia perlu mencari tahu apa yang menjadi itu seakan-akan trauma di masa lalunya, tapi dia tidak menyadari sesuatu yang dia takuti yang terjadi di masa lampau itu menjadi luka batinnya gitu ya. Ya suster, di sini saya punya teman dan sekarang sudah remaja. Sekarang itu dia tuh sering kayak menyendiri gitu suster, tidak mau bergabung dengan yang lain. Itu bagaimana suster? Waktu udah remaja ya dia merasanya mau sendiri aja itu. Itu perlu memang kita selidiki juga ya. Apa pengalaman masa lampaunya mungkin yang pernah dialami. Jadi memang bisa pengalaman waktu masih di kandungan, pengalaman waktu dilahirkan, atau pengalaman waktu masih kanak-kanak. Ya, mungkin waktu kanak-kanak itu dia merasa pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Mungkin pernah dihukum. Mungkin dia nakal ya, anak kecil kan nakal kan ya gitu ya. Mungkin ditutup, dikurung di ruangan gitu karena saking nakalnya, bisa kan. Nah, akibatnya apa? Bisa jadi anak itu merasa takut akan kegelapan, bisa ya, karena dia pernah mengalami trauma ketika dihukum tersebut. Atau dia dihukum disuruh menyendiri di tempat asing gitu ya, di kamarnya sendiri. Nah, dia jadi mengalami juga trauma seperti itu. Atau dia pernah dipukul oleh orang tuanya. Ya. Banyak hal di masa lampau yang waktu masa kanak-kanak yang mungkin menyebabkan dia sekarang kok saya ini rasanya kok seperti ini gitu. Itu perlu digali sih ya. Nah, jadi misalnya juga anak kecil yang suka dibeda-bedakan. Nah, misalnya banyak saudara nih kan ya, kalau anak tunggal ya itu beda lagi ya. Tapi kalau anaknya banyak kemudian dibeda-bedain, kok kamu nggak seperti kakak kamu gitu loh ya, kok kamu nggak seperti si A si B, itu juga membuat trauma di dalam dirinya. Nah, peristiwa itu perlu kita gali ya, kita perlu refleksikan di dalam diri kita sendiri, peristiwa apa di masa lampau yang sebetulnya membekas di dalam hati kita. Itu perlu sih perlu refleksi ya, perlu refleksi seperti itu. Kemudian suster, saya mau nanya, ini kan tadi udah si Sofia contohnya kayak teman dia, tapi udah remaja nih, udah remaja. Kemudian yang mau saya tanyakan ini, bagaimana dengan kasus seorang ibu yang kan suster udah mengatakan tadi yang belum siap untuk mengandung. Nah, dia ini berusaha buat membunuh anaknya tapi nggak berhasil dan akhirnya anak itu lahir. Apakah anak itu mengalami luka batin atau bagaimana suster? Oh ya, jadi misalnya dalam kasus membunuh artinya maksudnya dia ingin mengaborsi jadi mengaborsi. Dia kan tidak menghendaki gitu anak ya. Dia ingin mengaborsi anaknya. Itu kita tahu dalam kehidupan kita banyak terjadi ya teman-teman ya. Nah itu juga tentu itu memberikan bekas ya. Puji Tuhan dia tidak jadi diaborsi, berarti dia masih hidup kan gitu ya. Tapi tentu itu juga suatu luka yang berat ya. Jadi dia merasakan bayangkan orang mau dibunuh ya. Mungkin dia ketakutan atau ya mungkin juga dia merasa penolakan yang besar begitu. Nah, itu teman-teman jika kita mengalami hal seperti itu, kita perlu memohon bantuan Tuhan.
ya. Jadi ini berikutnya adalah bagaimana kita solusinya kan, ya. Itu perlu kita mohon rahmat Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa, ya. Jadi dengan berdoa kita menghadirkan Tuhan, ya. Dalam acara doa itu kita hadirkan Tuhan, boleh dalam misalnya ikut retret gitu ya, seperti yang suka diadakan bersama para suster dan frater ya, doa penyembuhan luka batin. Kita bisa berdoa bersama-sama, itu bisa. Atau juga doa sendiri boleh ya, misalnya kamar sendiri. Caranya bagaimana? Kita hadirkan Tuhan. Ya. Tuhan pada saat itu mungkin memberikan kita inspirasi bahwa kita dulu pernah mengalami suatu hal yang kita lupakan. Nah, jika itu hadir dalam benak kita, dalam hati kita, kita mohonlah Tuhan untuk datang dan menjamah kita pada saat itu. Jadi meskipun kita mengalami peristiwa-peristiwa traumatis tersebut, tapi kalau kita mengimani bahwa Yesus hadir pada saat itu tersebut ya, Yesus dengan kasih-Nya yang luar biasa, yang menerima kita apa adanya, itu yang menyembuhkan, memulihkan kita. Karena kalau dengan kita sendiri kita nggak mampu ya, itu luka itu akan membekas di dalam hati kita. Tetapi kasih Yesus tersebut akan memulihkan hati kita. Kasih Yesus akan menyembuhkan segala luka-luka yang ada di dalam hati kita. Dan ini yang luar biasanya ya, tidak ada satupun yang mustahil bagi Yesus. Itu harus kita imani ya teman-teman ya. Yesus pasti bisa memulihkan luka-luka di dalam hati kita. Nah, kalau sudah sembuh, itu akan memberikan damai, kelegaan yang luar biasa, sukacita di dalam hati kita. Ya, seperti itu. Suster, saya mau nanya nih, kan ini kan sudah masuk ke bagian doa-doanya, bagaimana cara kita menyembuhkan sendiri luka kita melalui doa-doa. Nah, biasanya kan ada orang yang ketika dia mengingat lagi masa itu, dia udah nggak bisa berkata-kata nih, Suster. Maksudnya di dalam doanya dia udah nggak bisa berkata-kata, itu bagaimana ya, Suster, supaya dia tetap bisa berdoa dengan khusyuk seperti itu, Suster? Ya, kalau itu ya, kalau tidak selalu harus dengan kata-kata ya. Ya, karena kalau yang penting kita percaya Yesus hadir, kita percaya bahwa kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Nikmati saja, kita nikmati kehadiran Yesus, ya. Ya, itu saja saya rasa ya. Oke teman-teman, sekian talkshow dari kami. Terima kasih kepada Suster Prisil yang sudah memberikan materi-materi dan pengetahuan untuk kita. Sungguh luar biasa ya teman-teman, kita jadi bisa mengetahui bagaimana cara kita mengatasi kelemahan kita dan kita mengetahui apa saja itu luka batin. Nah, sekian talkshow dari kami, terima kasih. Para sahabat Buddha yang terkasih, luka batin dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak tahukah saudara sekalian bahwa luka batin itu ternyata sudah dapat dialami bahkan sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Ketika kita ada dalam rahim ibu kita, kita memiliki kelengkapan atau menuju kepada juga kesempurnaan kelengkapan sebagai seorang manusia. Tapi di sana sebagai manusia kita juga memiliki perasaan. Seorang yang ada dalam rahim ibunya akan merespon tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh ibunya. Kalau itu sebuah respon positif yang diberikan oleh ibu, maka anak pun juga akan merespon dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Tapi ketika anak mengalami pengalaman-pengalaman trauma, pengalaman-pengalaman tertentu yang menyebabkan dia takut, cemas, gelisah, atau tidak terima dan sebagainya, itu menyebabkan sebuah pengalaman trauma dalam dirinya dan ini menyebabkan luka batin. Kepada beberapa ibu yang sedang hamil, biasanya saya kemudian menyarankan mereka untuk mendoakan
mendoakan bayinya. Jadi bayinya itu ditumpangkin tangan di sebelah kanan atau sebelah kiri pada jam yang sama setiap hari. Nah, tindakan ibu mendoakan anak ini memberikan respon positif kepada anak, dan ternyata bayi pun juga memberikan sebuah respon yang positif juga. Bayi pada jam-jam tertentu kemudian akan bergerak ke arah kanan. Kalau misalkan ibu seringkali mendoakan di sebelah kanan, bayi akan bergerak ke sana. Bayi dalam rahim ibunya memiliki respon terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ibu dan juga tindakan-tindakan yang terjadi di sekitar dirinya. Para sahabat muda yang terkasih, kalau seorang ibu karena satu atau dua hal atau lain hal, ketika dia mengetahui bahwa dia sedang mengandung anaknya dan dia ingin menggugurkan anaknya dengan berupaya, dengan jamu, dengan obat-obatan, dia berusaha untuk membuang anaknya, menggugurkan kandungan yang ada dalam dirinya, tetapi karena rencana Tuhan, bayi itu tetap hidup dan tetap lahir. Kalau situasi demikian, maka sejak dalam kandungan ibunya, si bayi sudah merasakan bahwa ibu menolak dia. Ibu tidak menghendaki dirinya. Nah, bayi merespon tindakan ibu itu dengan sebuah sikap dalam dirinya. Dia tentu saja mengalami ketakutan, mengalami kecemasan karena mau digugurkan, dan juga dia merasa tidak diterima, merasa ditolak oleh ibunya. Para sahabat muda yang terkasih, ada seorang imam. Waktu itu dia berkarya di sebuah paroki. Dia melakukan sebuah karya yang menurut dia cukup baik. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk melayani umat. Menurut daya upayanya dia sudah maksimal memberikan pelayanan kepada umat, melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Tetapi dia merasa bahwa pelayanannya tidak diterima oleh umat. Dia merasa dalam hatinya dia ditolak oleh umat. Padahal dia sendiri dari dalam dirinya sudah berupaya, berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi umat. Tetapi yang dialami adalah dia tidak merasa diterima. Apa yang dilakukan itu seakan-akan tidak ada artinya, dan bahkan dia merasa ditolak oleh umatnya. Waktu itu dia bermaksud untuk meninggalkan panggilannya, tapi kemudian dia pergi ke Ngadireso. Dia meminta bimbingan di sana, melakukan retret pribadi di sana. Lalu kemudian ternyata ditemukan bahwa pada waktu dikandung oleh ibunya, dia mengalami sebuah pengalaman penolakan oleh ibunya. Pengalaman penolakan ini menjadi background hidupnya, menjadi warna hidupnya. Dia mudah sekali merasa ditolak oleh teman, pada waktu dia mulai beranjak besar, dia merasakan seperti itu. Bahkan kemudian menjadi imam pun, perasaan ditolak itu tidak hilang. Dia mudah sekali mengalami perasaan ditolak. Mengapa demikian? Karena sejak dari dalam kandungan ibunya, dia merasakan bahwa dia sudah ditolak. Atau juga bisa terjadi jika seorang ibu menginginkan anak laki-laki, padahal di dalam rahimnya adalah seorang anak perempuan. Nah, anak perempuan yang dalam rahim, ibu menginginkan laki-laki. Nah, si bayi yang dalam kandungan ini dapat memberikan dua respon. Dua kemungkinan respon yang dilakukan oleh si bayi. Pertama, si bayi
ketika ibunya menganggap, menghendaki dia sebagai anak laki-laki, dia mengikuti keinginan ibu, dia mengikuti kehendak ibu, maka bayi akan lahir dan dengan satu konsep yang tertanam dalam dirinya bahwa dia adalah seorang anak laki-laki. Disadari atau tidak disadari, perasaan ini melekat dalam dirinya, menjadi warna hidupnya. Dia meskipun bentuk tubuhnya seorang wanita, tapi dia merasa dalam batinnya bahwa dia adalah seorang laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan tumbuh menjadi seorang anak yang tomboy. Pada umumnya demikian. Tetapi juga ada kemungkinan pada waktu dikandung ibunya itu dia memberi respon lain. Ibunya menghendaki dia anak laki-laki, tapi dia anak perempuan. Nah, ada sebuah penolakan. Dia bukan anak laki-laki, saya anak perempuan. Nah, di sini ada sebuah respon melawan. Akhirnya nanti dia merasa bahwa ibu tidak menghendaki dia. Ibu mengingini anak laki-laki, saya perempuan. Jadi ada sebuah respon melawan di sana, sehingga anak ini ketika lahir, dia lahir menjadi seorang wanita biasa, baik, cantik, dan sebagainya. Tetapi perasaan ditolak atau tidak bisa dekat dengan ibu, itu pengalaman yang dialami oleh si bayi ketika ia di dalam rahim ibunya. Dia tidak bisa merasakan dekat dengan ibunya. Bahkan ketika dia mulai menjadi besar, ada sebuah pengalaman di mana seorang ibu, dia tidak bisa dekat dengan anak perempuannya. Meskipun dia berusaha untuk mengasihi anak perempuannya, meskipun dia berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan, meskipun dia berusaha untuk dekat dengan anaknya, tapi anak tidak pernah mau dekat dengannya. Anak menjauh darinya. Mengapa demikian? Karena sejak dari dalam kandungan ibunya, si anak itu pernah mengalami sebuah pengalaman trauma yang kemudian dibawa terus sampai dia menjadi besar, menjadi dewasa. Ibu menolak dia dan dia tidak dapat dekat dengan ibunya, tidak dapat merasakan kasih ibunya, merasakan cinta dari ibunya, karena dia bertumbuh dalam sebuah background, dalam sebuah ingatan yang ada dalam hatinya bahwa ibu menolak dia. Sehingga akhirnya dia bertumbuh menjadi seorang perempuan normal tapi tidak bisa dekat dengan ibunya. Ada banyak kasus dalam karya pelayanan kami, hal itu terjadi. Ada banyak hal lain sebetulnya yang terjadi pada masa kandungan. Tadi saya menyebutkan dua hal. Misalkan saja seorang ibu ketika dia dikandung oleh ketika seorang ibu ketika dia mengandung anaknya, ibu ini mengalami persoalan konflik dengan suami. Ini ada sebuah pengalaman konkret di mana seorang wanita dia menikah dengan seorang pria dan tinggal di rumah mertua, dan keluarga mertuanya tidak begitu suka dengan dia dan menolak dia. Nah, pada waktu dia mengandung bayinya, dia merasa sendirian. Dia merasa bahwa keluarga suaminya tidak menerima dia, menolak dia, dan dia begitu jengkel karena suaminya juga tidak membela dia. Dia membawa kejengkelan, kekesalan, kemarahan kepada suaminya ketika dia mengandung anaknya. Dia juga jengkel dan marah dengan mertuanya. Akhirnya pada waktu anak ini lahir, anak ini tidak bisa dekat dengan bapaknya dan juga tidak bisa dekat dengan neneknya. Mengapa demikian? Karena sejak di dalam kandungannya, ibu, ini perasaan ibu transfer, kebencian, kemarahan ibu transfer kepada si anak. Anak juga merasakan memiliki perasaan yang kemudian meresponnya, menanggapi perasaan ibu itu dengan juga akhirnya tidak bisa dekat dengan bapaknya dan juga tidak bisa dekat dengan neneknya. Para sahabat muda yang terkasih,
Ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Nah, hal-hal yang membuat kemudian kita mengalami trauma itu kemungkinan besar menyebabkan luka batin bagi kita. Itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi sejak dalam kandungan, warna hidup kita, background hidup kita diwarnai dengan pengalaman-pengalaman seperti yang terjadi ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Saat kelahiran pun juga demikian. Saat kelahiran, misalkan ketika seorang ibu mau melahirkan anaknya, lalu dia berharap suaminya ada di sampingnya, menjaga dia. Tapi ternyata apa yang terjadi? Suaminya pada saat itu sedang tugas di luar kota, misalkan tidak dapat hadir, tidak bersama, tidak dapat menunggu dia menjadi jengkel dan marah. Nah, kemarahan dan kejengkelan ini bisa kemudian juga dialami, dirasakan, dan disikapi oleh si bayi ini dengan cara yang sama. Si bayi yang kemudian yang masih dalam rahim menyikapinya dengan cara yang sama, juga marah kepada bapaknya, marah kepada orang tuanya atau bapaknya yang tidak datang ketika dia dilahirkan. Atau bisa juga ketika dia lahir, bidan atau perawat terlalu kasar dengan dia, sehingga apa yang terjadi? Dia merasa takut, merasa cemas. Nah, kecemasan, ketakutan ini bisa menjadi warna kehidupan dia. Ada sebuah pengalaman menarik. Seorang teman, waktu itu saya masih kuliah, belum menjadi seorang frater. Dia takut dengan benda-benda tajam. Jadi kalau ada ranting kecil kita pegang begini lalu ditujukan ke dia merasa takut. Dia menjauh dan bahkan dia berteriak dan marah. Dia takut dengan benda-benda runcing, ranting atau sesuatu yang runcing, yang pendek dan runcing itu. Dia begitu trauma dengan benda-benda itu, dan ternyata ada sebuah pengalaman yang terjadi di masa lalunya. Ketika dia dilahirkan, rupanya dia lahir dengan operasi sesar di bedah, dan rupanya gunting itu yang dipegang oleh dokter untuk operasi itu rupanya dilihat dan dianggap mengancam jiwanya, mengancam dirinya, sehingga dia takut, dia cemas dengan gunting itu, dia cemas, dia gelisah, dia takut, dan itulah yang kemudian menjadi trauma dalam dirinya, menjadi warna bagi hidupnya, sehingga dia hidup, dia bertumbuh, berkembang menjadi seorang yang takut dengan benda-benda tajam. Nah, para sahabat muda yang terkasih, ada banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik pada masa kandungan maupun pada saat kelahiran. Kalau peristiwa-peristiwa di masa itu membuat kita trauma, ada kemungkinan bahwa peristiwa itu menyebabkan kita luka batin, dan itu menjadi warna hidup kita.